Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang supremum dan infimum dari mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Ira Asyura MPD. Kami dari kelompok 5 dengan materi supremum dan infimum dengan jumlah anggota 3 orang akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Asep Syafur Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Kenalkan, nama saya Sahrudin, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Perkenalkan, nama saya Judith Novia, saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Nah, apa sih yang akan kita bahas di materi supremum dan infimum kali ini? Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang batas atas dan batas bawah. Yang kedua yaitu tentang supremum dan infimumnya. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang contoh soal. Di sini kita membahas batas atas. Himpunan S dikatakan terbatas ke atas jika terdapat suatu bilangan U anggota bilangan real sedemikian hingga S kurang dari U untuk semua S anggota S. Setiap bilangan U maka disebut dengan batas atas, ya. Jadi setiap bilangan U itu disebut dengan batas atas dari himpunan dari S. Sedangkan batas bawah, himpunan S dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat suatu bilangan W anggota bilangan real sedemikian hingga W kurang dari S atau S lebih dari W untuk semua S anggota S. Setiap bilangan W itu disebut dengan batas bawah dari himpunan S. Dari S. Terbatas dan tidak terbatas. Suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Dan jika tidak, maka tidak dikatakan tidak terbatas. Contoh, di sini ada himpunan S di mana X anggota bilangan real, di mana X kurang dari 2. Ini merupakan terbatas ke atas. Sebab bilangan 2 dan sebarang bilangan lebih dari 2 merupakan batas atas dari himpunan S. Karena di sini X lebih besar dari 2 lebih besar daripada X, maka dikatakan terbatas ke atas. Tetapi himpunan ini tidak mempunyai batas bawah atau tidak terbatas ke bawah. Jadi S merupakan himpunan yang tidak terbatas. Selanjutnya kita akan bahas tentang supremum. Diberikan S subset tak kosong R. Jika S terbatas ke atas, maka suatu bilangan U disebut supremum. Batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama itu U merupakan batas atas S. Yang kedua, jika V adalah sembarang batas atas S, maka U kurang dari V. Ditulis U sama dengan supremum S. Jadi U itu sama dengan atau bisa disebut juga dengan supremum S. Nah, selanjutnya yaitu infimum. Sama dengan supremum, hanya saja infimum itu jika diberikan S subset tak kosong R, jika S terbatas ke bawah, maka suatu bilangan U disebut infimum, batas bawah terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikut, yaitu W merupakan batas bawah S jika T adalah sembarang batas bawah S, maka T kurang dari W. Ditulis U-nya itu bisa infimum S atau U bisa disebut juga dengan infimum S. Nah, berarti di sini ya kita lihat berarti perbedaan antara supremum dengan infimum itu
hanya tipis, yaitu supremum itu batas atas terkecil, sedangkan infimum itu batas bawah terkecil. Oke, bisa kita lihat contoh soal di sini. Tentukan batas atas upper bound, supremum batas bawah lower bound, dan infimum untuk S subset R. Tunjukkan jika supremum S dan infimum S berada di S, di mana S diketahui di soal ini S sama dengan X, di mana X pangkat 2 kurang dari 11. Oke, baik, langsung ke penyelesaian. Perhatikan bahwa di soal kan diketahui S-nya X pangkat 2 kurang dari 11. Nah, karena untuk menghilangkan pangkat 2 pada X ini, maka daripada itu kita kalikan kedua ruas dengan akar supaya pangkat 2 nya hilang. Maka akar X pangkat 2 kurang dari akar 11. Apabila akar dikalikan dengan pangkat 2, maka akarnya akan hilang ya. Sehingga mutlak X kurang dari akar 11. Akar 11 tetap ya. Karena mutlak X, maka plus minus X kurang dari akar 11. Nah, ingat materi pertidaksamaan. Apabila X kurang daripada A, maka X lebih besar daripada negatif A, X kecil daripada A. Nah, di sini X kurang dari akar 11, maka X lebih besar daripada negatif akar 11, X lebih kecil daripada akar 11. Oke, selanjutnya disitu bisa kita lihat ada dua grafik ya, yang sama yang bawah. Grafik yang atas dimana himpunan S menunjukkan bahwa S lebih besar daripada A dan S lebih kecil daripada B. Itu ada A1, A2 dan seterusnya, juga B1, B2 dan seterusnya. B adalah batas atas dari S jika untuk setiap A adalah batas bawah dari S. Jika untuk X anggota S terdapat B sedemikian sehingga setiap X anggota S terdapat A sedemikian, X kurang dari sama dengan B sehingga X lebih besar sama dengan A. Nah, jadi maksudnya nilai B ini merupakan suatu batas atas ya, dimana batas atas itu kan semua anggota yang lebih besar daripada yang dengan S. Atas bawah sebaliknya, semua anggota yang lebih kecil daripada dengan S. Karena untuk menentukan mana itu supremum dan infimum, kita lihat definisinya. Supremum merupakan batas atas terkecil. Nah, jadi B ini kan merupakan batas atas terkecil ya, sehingga supremumnya berarti B. Nah, untuk infimum merupakan suatu batas bawah terbesar. Dibanding dengan A1, A2 dan yang lainnya, A merupakan nilai yang paling besar, sehingga A merupakan infimum atau batas bawah paling besar. Nah, kita melihat pada soal ya, itu kan kita dapat nilai X lebih besar daripada negatif akar 11 dan X lebih kecil daripada akar 11. Nah, berarti infimumnya batas bawah terbesar. Nah, betul, yang negatif akar 11 ya, dan supremum batas bawah, batas atas terkecil. Berarti supremumnya itu akar 11. Nah, pertanyaannya, apakah infimum dan supremum terdapat pada suatu himpunan S? Batas atas sudah ketemu ya, nilainya di mana Y lebih besar daripada akar 11, sehingga supremumnya akar 11. Nah, batas bawahnya Z lebih kecil daripada negatif akar 11, sehingga infimumnya negatif akar 11. Karena nilai daripada akar 11 dan negatif akar 11 itu kosong ya, atau tidak penuh, atau tidak sama dengan, sehingga supremum S, elemen S tidak ada karena X besar daripada negatif akar 11, X lebih kecil daripada akar 11. Jadi nilai X nya ini tidak lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, tetapi hanya lebih besar dari dan kurang dari.
begitu pula yang infimum ya. Infimum S, elemen S atau anggota S tidak ada karena X lebih besar daripada negatif akar 11, X lebih kecil daripada akar 11. Oke guys, materi yang kami sampaikan telah selesai. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.